Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan materi IPA terpadu. Insya Allah pada minggu ini adalah minggu terakhir kita melakukan daring, 1 kali pertemuan. Setelah itu insya Allah masuk ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut, yaitu bab materi selanjutnya. Yang kedua, jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan tersusun atas sel yang selanjutnya akan membentuk jaringan, sama seperti sel hewan dan sel manusia ya. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama serta terikat oleh bahan-bahan antar sel membentuk satu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan itu ada 5. Yang pertama, jaringan meristem. Yang kedua, jaringan pelindung. Yang ketiga, jaringan dasar. Yang keempat, jaringan pengangkut. Dan yang kelima, jaringan penguat. Ayo kita masuk ke jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi sehingga mampu melakukan pembelahan. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sifatnya embrionik, yang mampu terus-menerus membelah diri tanpa batas, hanya terdapat pada bagian tertentu saja, misalnya pada ujung batang, ujung akar, dan kambium. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Ini merupakan gambar daripada letak dari jaringan meristem. Yang pertama, jaringan meristem apikal. Letaknya ada pada ujung daun. Yang kedua, meristem interkalar. Letaknya pada pangkal ruas batang. Yang ketiga, meristem lateral, terdapat pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Dan ini juga merupakan meristem apikal, tapi terdapat pada ujung akar. Ciri-ciri daripada jaringan meristem. Yang pertama, ukuran sel yang kecil, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Sel berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar. Vakuolanya berukuran kecil, banyak mengandung sitoplasma, dan selnya berbentuk kubus. Yang B, jaringan pelindung. Jaringan pelindung biasa disebut juga dengan jaringan epidermis dan jaringan endodermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan lapisan paling luar pada akar, batang, dan daun, serta biji. Fungsi daripada jaringan epidermis adalah untuk menutupi permukaan tumbuhan. Berfungsi untuk melindungi organ-organ tumbuhan, berfungsi untuk membatasi penguapan, berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air, yang terakhir berfungsi untuk menyokong mekanik. Ini merupakan gambar epidermis pada daun. Nah, yang ini yang epidermisnya. Ini epidermis atas, sedangkan yang ini epidermis bawah.
Ciri-ciri jaringan epidermis: memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel, terdiri dari sel-sel hidup. Dinding sel yang beragam dengan berkantung posisi dan jumlah tumbuhan. 4. Memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal silikat, dan minyak. Memiliki vakuola yang berukuran besar dan dapat berisi antosianin. Tidak berkloroplas kecuali pada sel penutup pada hidrofit dan tumbuhan di bawah naungan. Mengalami modifikasi dengan membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamin, trikomata atau rambut-rambut, sel kersik atau sel silika, spina atau duri, dan sel kipas. Yang C, jaringan dasar. Jaringan dasar atau disebut dengan jaringan parenkim merupakan jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologis dan siologis yang beragam. Fungsi dari jaringan dasar atau parenkim adalah berfungsi untuk menyusun sebagian besar organ tumbuhan, berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan, berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis, dan berfungsi untuk jaringan penyokong. Ini merupakan jaringan dasar yang berada di batang. Ciri-ciri jaringan dasar: terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis. Memiliki bentuk sel segi 6. Letak inti sel mendekati dasar sel. Memiliki banyak vakuola. Dapat bersifat embrional dan meristematik. Mempunyai ruang antar sel. Yang D, jaringan pengangkut. Namanya jaringan pengangkut, sudah pasti dia tugasnya adalah mengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang mengangkut zat pada tumbuhan, terdiri dari 2, xilem dan floem. Untuk xilem merupakan disebut juga sebagai pembuluh kayu. Merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan yang membawa air garam mineral dari akar ke bagian tumbuhan. Air dan garam akan digunakan dalam proses fotosintesis, juga dibawa oleh xilem menuju ke daun. Yang kedua, yang sementara itu, floem atau pembuluh tapis adalah jaringan tumbuhan yang mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan lain. Ini gambar batang. Nah, yang lubangnya besar merupakan xilem atau pembuluh kayu. Dan yang ini merupakan floem atau pembuluh tapis. Yang terakhir, jaringan penguat. Jaringan penguat merupakan jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Dia sebagai tulang ya. Jaringan penguat ini ada 2. Yang pertama jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba.
Kolenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Fungsi daripada jaringan kolenkim adalah menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi berkas pengangkut, memperkuat jaringan parenkim, dan mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Adapun ciri-ciri jaringan kolenkim, dia memiliki struktur yang tebal dan juga kuat, dapat mengalami spesialisasi, terdapat pada batang, daun, dan biji. Selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya, penebalan berupa selulosa. Pada umumnya, berkelompok membentuk untaian atau silinder. Yang B, jaringan sklerenkim, merupakan jaringan penguat. Jaringan sklerenkim merupakan terdiri dari sel-sel yang mati. Sklerenkim ini memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Sklerenkim terbagi dari dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu serabut dan sklereid atau sel batu. Serabut atau serat berasal dari jaringan meristem yang terdiri dari sel-sel panjang dan bergerombol membentuk ayaman atau pita, misalnya pelepah daun pisang. Sedangkan pada sklereid atau sel batu adalah jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel mengalami penebalan, misalnya pada tempurung kelapa atau kulit biji beras. Fungsi daripada jaringan sklerenkim berfungsi untuk alat bertahan terhadap tekanan dari luar, berfungsi untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Yang terakhir berfungsi untuk alat penyokong. Ciri-ciri daripada jaringan sklerenkim, dia akan mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel. Penebalan yang berupa lignin, berupa sel mati. Pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terletak pada perisikel, korteks, dan di antara xilem dan floem. Sekian materi untuk jaringan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat materi-materi selanjutnya juga ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.